Ya, pemirsa, selamat pagi dulu untuk Anda yang baru saja bergabung di Refleksi ATSDI 2022-2023 tentu saja. Kita sedang berbicara tentang tantangan era TV digital di Indonesia dan kita masuk pada segmentasi yang terakhir ya, segmen yang ketiga. Sebelum saya melanjutkan, saya ke Pak Giri dulu. Pak Giri belum menjawab tadi secara tegas, kapan Pak ASO secara nasional selesai dan kira-kira butuh waktu berapa lama dan butuh dukungan nggak Pak? Gimana Pak Giri? Silakan Pak Giri. Jadi saya sampaikan tadi, ASO Jabodetabek ini menarik ya. Jabodetabek 2 November, kemudian setelah itu 2 Desember. 2 Desember tuh smooth tuh. Bandung, Jogja, Semarang, Surakarta, kemudian Batam. 20 Desember itu Surabaya. Nah, overall Jawa, ini kota-kota besar di Jawa. Kalau kita lihat dari rating Nielsen ini, Jawa ini hampir 80%, 90% ya, iklan. Jadi 11 kota yang besar-besar, 90%-nya iklannya ada di Jawa. Ya. Jadi pemain-pemain lama udah happy mereka. Terus terang saya lihat dan saya analisa juga dari survei. Kita nggak punya kemampuan untuk surveinya kayak Nielsen. Makanya saya sarankan Pak Agung kalau bisa ada lagi survei lainnya supaya pembanding tuh Pak Agung yang digadang-gadang. Nah dari hasil Nielsen 15 Desember ternyata luar biasa. Dari sisi TV rating secara nasional udah normal. Jadi happy lah, pemain lama udah happy. Kedua, dari sisi orang selalu memikirkan bahwa jumlah TV harusnya 58 juta totalnya pada saat analog. Tapi yang sehari-hari nonton, sehari-harinya, biar teman-teman tahu, sekitar 6,2 juta. Yang nonton sehari-harinya nonton yang dijadikan rating itu hanya 6,2 juta. Saya lihat sebelum ASO 6,2 juta. Pada saat final Piala Dunia itu hampir 5,8 juta. Udah mau. Dan terakhir sekarang udah normal lain di sekitar 4,5, 4,7 ya. Ini udah relatif normal. Jadi happy lah pemain lama. Dari sisi ratingnya kalau dilihat, mereka strukturnya masih sama lah, itu aja. Sayang teman-teman ATDSI atau pemain baru belum masuk thresholdnya di Nielsen. Makanya saya minta Pak Agung kalau bisa diinisiasi untuk ada survei agar seluruh Indonesia, bukan di 11 kota. Nah, ASO berikutnya. Nah, sekarang yang menarik, Kang Roni, Iya. kalau dulu kita mendorong mereka untuk ASO, susah banget. Sekarang mereka yang mendorong pemerintah secepatnya ASO. Waktu pertemuan 23 Desember yang lalu, itu ada salah satu TV yang tadinya agak kurang dorong. Mereka minta ASO nasional sisanya. Gitu. Nah, ya, udah semangat tuh yang luar biasa. Yang kedua, ada yang ngusulin juga, yaudah kota Nielsen luar Jawa. Ada Medan, ada Palembang, ada Makassar, kemudian ada Banjarmasin dan Bali didahulukan. Biar klop lah yang 11 kota Nielsen. Plus 5 wilayah layanan yang di Jawa yang memblok kanal-kanal TV-nya. Saya bilang, oke, mau ASO seluruhnya, mau ASO yang tadi hanya 10 wilayah layanan, tapi komitmen set-top box-nya gimana tuh? Nah, rumah tangga miskin. Saya minta ke mereka, coba komitmennya pastikan dulu. ASO mereka udah semangat sekarang. Alhamdulillah, jadi Pak Agung, Pak Roni, Pak Tulus, dan Kang Aris, teman-teman yang nonton, sepakat semua pingin cepet. Nah, saya mintanya dilemanya set-top box-nya ini untuk keluarga miskin. Kemarin ada usulan dari swasta itu. Boleh nggak kita beri waktu
distribusi set-top box-nya ini maksimal sampai Juni tahun 2023. Kalau pemerintah kan pingin cepat, saya bilang kalau bisa sebelum Lebaran atau puasa udah selesai ya, bulan April lah saya bilang. Nah ini yang masih mereka diskusikan. Kalau misalkan April mereka setuju, ASO bisa lebih cepat. Februari juga nggak ada masalah, tapi distribusi terus jalan terus sampai 5,6 juta set-top box ini dibagikan ke masyarakat miskin. Jangan sampai diasokkan tapi mereka, waduh, kipas-kipas tuh set-top box-nya nggak dibagikan ke keluarga miskin. Itu yang tidak boleh. Pemerintah harus menjamin keluarga miskin mereka komitmennya 5,6 juta atau 4,3 juta itu. Walaupun ASO selesai, mereka harus distribusi. Seperti saya analogi BLT ya, bantuan langsung tunai itu. Walaupun udah diselesai, misalkan kenaikan harga barang ekonomi, tapi BLT jalan terus sampai semuanya dapat. Mirip ASO juga ini 5,6 juta set-top box itu harus dibagikan ke semua keluarga miskin. Kalau kesepakatannya itu pemerintah tidak ada isu mau besok ASO semua nasional, nggak ada isu. Yang penting 5,6 juta set-top box untuk keluarga miskin harus dibagikan ke semuanya. Nah, Pak Agung juga sepakat ya. Itu baik. aja. Baik, Pak Geri, baik. Oke, artinya saya menggaris bawah ini. Saya tarik benang merah tadi bahwa disampaikan Pak Geri, sebenarnya pemerintah itu kapan saja siap ASO gitu ya. Tapi paling lambat nanti April 2023 target idealnya semua udah ASO. Tapi ini dengan catatan Pak Geri ya bahwa set-top box semua sudah harus terdistribusi baik dari masyarakat tidak kesulitan mencari maupun komitmen dari para pemegang MUX gitu ya Pak Giri, setuju gitu ya? Iya, jadi ASO mau besok selesai juga nggak apa-apa, tapi maksimal set-top box untuk keluarga miskin itu sebelum Lebaran udah harus terdistribusi semuanya. Jadi nggak ada isu. Asal ada jaminan dari mereka, dari swasta yang punya komitmen set-top box itu, bahwa mereka komit akan membagikan sisanya yang 5,6 juta, tidak ada isu. Pemerintah akan dorong. Makin cepat ASO makin bagus. Karena Pak Tulus ingin ada peluang usaha baru tuh. Makin cepat ASO makin selesai. Februari selesai ya udah, Maret. Siap ya. Intinya no problemo, nggak ada masalah gitu kan. Sekarang kapanpun oke gitu ya, kan. kita pemerintah malah pingin cepat, tidak ada isu. Makin cepat ASO-nya makin cepat juga. Karena ke depan masih banyak kerjaan kita yang di negara lain sudah tidak mikirin ASO, kita mikirin misalkan 5G broadcasting, integrated broadband broadcast, itu future-nya broadcasting itu. Baik. Terima kasih Pak Geri. Saya ke Pak Agung. Pak Agung siap nanti kalau benar-benar ASO, konten semuanya banyak banget, KPU udah siap untuk melakukan pengawasan dan KPU udah siap untuk bergerak ini ya Pak Agung ya? Siap. Ini menarik Mas. Bahkan kami mengusulkan adanya kecerdasan buatan atau AI untuk memantau televisi yang sedemikian banyak. Apalagi nanti ada peluang usaha baru. Itu TV akan lebih banyak lagi. Ini memang tantangan berat untuk Komisi Penyiaran Indonesia. Tetapi kami melihat ini langkah baik. Ya, langkah baik di dalam dunia penyiaran khususnya untuk masyarakat. Nah, tapi bukan hanya Indonesia, ini menarik juga begini. Waktu saya ke Kepri, ini menarik. Waktu digital, itu set-top box-nya ternyata kita dapat melihat televisi Singapura juga. Karena ini kan berseberangan ya. Nah, saya berharap ketika sudah digital, orang-orang Singapura juga dapat menikmati tayangan-tayangan Indonesia. Keren. Yang saya sering discuss dengan teman-teman di Singapura, konten Indonesia itu lebih menarik buat mereka dibanding konten Singapura. Nah ini menarik ya, jadi ternyata dengan digital kita juga bisa membanjiri negara-negara tetangga dengan konten-konten Indonesia.
Ini kan Oke. nikmat mana lagi yang bisa didustakan? Baik, baik, Jadi baik ini Pak luar Agung. biasa. Baik, data yang kami miliki juga ini juga tidak hanya Singapura, Malaysia juga sudah mulai terpengaruh anak-anak mudanya karena terlalu banyak melihat program-program TV Indonesia. Bahasanya sudah bahasa Indonesia, tidak menggunakan Iya, lagi bahasa Melayu. Ini menarik. Saya ke Pak Sekjen ATSDI, Pak Tulus. Pak Tulus, udah siap bener nih kalau nanti ASUS secara nasional semuanya udah selesai, ATSDI udah siap dengan tantangan-tantangannya? Ya, kita harus memahami betul ya bahwa negara kita punya tujuan kenapa frekuensi itu diambil oleh negara, yaitu adanya digital dividend. Ini jangan dilupakan. Jadi inti daripada semua ini selain daripada memuaskan rakyat adalah bagaimana membangun regulasi yang menjadi dasar negara memungut pajak maupun BNPB dari industri yang menggunakan frekuensi. Ini penting, karena berdasarkan hitungan-hitungan yang sudah kita lakukan sejak awal kita berjuang, bahwa kita akan memperoleh ratusan triliun dari sini. Ini harus dibuktikan, ini harus dikejar, dan ini harus betul-betul bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Ini yang paling penting, Pak Roni. Bukan soal kami punya televisi banyak, tapi lebih daripada situ, bagaimana negara memperoleh manfaat dalam bentuk uang, pajak, dan non-pajak. Ini yang paling penting, Pak Roni. Oke, baik. Ini luar biasa sekali ya. Banyak sekali sesuatu yang muncul ke permukaan ini. Baik tadi apa yang disampaikan Pak Tulus, kemudian disampaikan Pak Geri, kemudian Mas Agung, semuanya positif banget ya. Dan perjalanan yang telah lewat, tantangan-tantangan yang telah lewat sudah dilalui bersama. Sudah kita lalui bersama. ATSDI tetap seirama dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Tetapi ATSDI juga, kalau tadi saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Tulus selaku Sekjen ATSDI, tetap menginginkan segera dibukanya keran dunia usaha baru, khususnya di dunia televisi digital, karena sangat prospektif dan saat ini masyarakat juga sangat menunggu-nunggu munculnya tayangan-tayangan yang lebih beragam. Pak Geri, terima kasih banyak waktunya di kesempatan pagi ini. Pak Geri, di sela-sela kesibukan masih menyempatkan waktu bertemu dan berdiskusi dengan kita, Pak Geri. Ya, Pak Roni, Pak Agung, Kang Eris, Pak Sekjen, Pak Tulus, makasih, menarik nih ulasannya. Mudah-mudahan era TV digital ini bisa bangkit dan penonton yang tadinya lari ke streaming atau parabola bisa balik lagi nonton siaran TV digital. Baik, terima kasih Pak Geri. Saya ke Pak Agung. Terima kasih juga Pak Agung, Ketua KPI Pusat yang hadir juga di kesempatan kali ini. Terima kasih Pak Agung. Siap, terima kasih. Tapi saya ingin menegaskan tadi pendapat Pak Tulus bagus banget. Jadi memang negara mesti dapat benefit dari ini semua. Dan masyarakat tentunya juga harus mendapatkan keuntungan. Sebagai contoh, tadi pajak. TV baru tentu akan menambah pundi-pundi negara yang ditujukan untuk masyarakat. Nah, selain itu, berkahnya itu 5G. Ini yang sering disebut oleh Wapres, Bapak Ma'ruf Amin, sebagai tol langit. Tol langit ini hanya bisa direalisasikan kalau TV ini sudah pindah ke digital. Kalau Pak Giri bilang April itu adalah deadline, batas waktu, maka setelah April kita akan menikmati tol langit. Mestinya seperti itu. Sehingga negara akan punya dapat pemasukan, masyarakat juga mendapatkan banyak keuntungan. Baik, baik. Closing statement, Ketua Umum ATSDI, Pak Eris Munandar. Baik, terima kasih. Diskusi yang sangat menarik. Tentunya Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia akan tetap mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kemudian juga bermitra dengan KPI dalam upaya menghadirkan tayangan dan kualitas program yang semakin bermutu. Dan mudah-mudahan ini menjadi benefit bagi masyarakat dengan kehadiran televisi digital ini. Selain kualitas gambar yang jauh lebih bersih, lebih jernih, dan lebih canggih, juga hadir tontonan yang berkualitas. Terima kasih Pak Geri, Pak Agung, Pak Sekjen. Mudah-mudahan 2022 ini kita tutup dengan baik dan kita akan buka lembaran baru di 2023 untuk kemajuan industri penyiaran di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Ketua Umum ATSDI. Pemirsa, tantangan era TV digital di Indonesia
sudah selesai kita diskusikan dan menarik sekali, banyak sekali hal-hal baru yang bermunculan di kesempatan kali ini. Semoga kita bisa ambil positifnya. Dan terima kasih juga untuk Inspira TV, terima kasih untuk Badar TV, terima kasih untuk MKTV, Nusantara TV, GMTV, MKTV, dan banyak lagi. Saya tidak bisa nyebutin satu-satu karena terbatas oleh durasi ya. Sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Geri, Pak Agung. Terima kasih Pak Tulis. Terima kasih Pak Geri, terima kasih Mas Agung. Terima kasih. Oke, happy holiday ya. Happy holiday ya. Sama-sama. Menjelang tahun baru. Ya, ASO makin cepat makin bagus. Iya. Recording stop. Januari Pak, pokoknya Januari PR-nya Pak Geri ya Pak ya. Iya. Yang penting dorong tuh. Oh siap. Komitmen set-top box-nya bagiin, makin cepat makin bagi. Betul. ya Pak Geri. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Geri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.